Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa Erutia yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan saya cintai. Sebentar lagi kita akan masuk waktu sholat maghrib. Dan itu artinya adalah waktu berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa di dalam kehidupan setiap muslim yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan tatkala berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitratihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang saya hormati dan saya cintai. Bukan main hadis ini menjelaskan kepada kita tentang arti kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarang bicara. Beliau ada maksud menjelaskan apa itu bahagia melalui hadis yang sangat sederhana ini. Setiap kita pasti merasakan bahwa memang demikian keadaan ketika kita tengah lapar, haus, kita tengah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah. Kemudian datang waktu azan. Allahu Akbar, langsung kita sambar minuman dan makanan. Bahagianya luar biasa karena perut, mulut, lidah bertemu dengan yang diharapkan. Itulah kebahagiaan dunia yang digambarkan oleh Rasulullah ada di dalam ketaatan, yaitu taat kepada Allah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Adapun kebahagiaan dunia saja tidak cukup karena harus ada nilai yang luar biasa di belakang itu, yaitu bahwa apa yang telah kita lakukan itu mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu tatkala mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kebahagiaan lain, bukan hanya sekedar kebahagiaan makan dan minum yang bersifat duniawi, tetapi kebahagiaan dengan karunia Allah, pahala yang besar bagi orang-orang yang berpuasa. Hadirin para pemirsa Erutia yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu mencoba mencari apa-apa yang baik di sisi Allah. Kebahagiaan yang benar adalah kebahagiaan yang ada dari sisi Allah. Karena itu yang menenteramkan. Karena itulah hakikat yang sebenarnya. Cobalah kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi, fabizalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah dan keutamaan darinya, hendaklah mereka berbahagia dengan hal itu. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kalau manusia suka mengumpulkan harta kekayaan, meninggikan jabatan dan lain sebagainya, tidak ada artinya di sisi Allah. Bagi orang yang beriman di sisi Allah, yang terbaik adalah rahmat Allah dan fadlullah, rahmatullah wa fadlillah. Ini adalah Masjid Jami Istiqlal di Jalan Ahmad Dahlan, Kutai Kartanegara. Kalau kita masuk ke dalamnya, kita mendapatkan rahmat Allah. Masuk dengan kaki kanan, kemudian mengucapkan doa, Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ini membahagiakan, karena begitu masuk ke masjid, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita keluar dari masjid, kita memohon kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu daripada keutamaan yang Engkau berikan. Nah, itu contoh kebahagiaan orang yang beriman adalah kebahagiaan tatkala dia melaksanakan perintah Allah. Karena setiap perintah Allah ada nilainya di sisi Allah. Pahala yang begitu besar. Untuk berpuasa, di mana kita 14 jam menahan diri dari lapar dan haus, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menjaga lisan kita, menjaga mata kita dari memandang yang haram, menjaga telinga kita dari mendengar yang tidak disukai Allah. Itu semua ada pahala yang besar. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW,
Allah sendiri yang akan membalasnya. Illa siyam wa ana ajzi bihi. Semua perbuatan baik manusia itu adalah untuknya. Dan Allah akan memberikan balasan antara 1 sampai 10. Kecuali puasa. Puasa itu aku sendiri, kata Allah, yang akan yang membalas puasa itu. Jadi begitu besarnya gambaran tentang pahala puasa. Allah menyebutkan bahwa Allah sendiri yang berkenan untuk memberikan pahalanya yang begitu besar. Oleh karena itu, berbahagialah kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah mendapatkan kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan dalam taat, kebahagiaan di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan kebahagiaan seperti itu, maka rahmat dan karunia Allah berlimpah kepada kita. Dan dengan demikian kita juga akan menjadi agen dari rahmat Allah. Kita akan bisa memberi kelimpahan itu kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada sanak saudara kita, famili kita, kepada orang-orang di sekitar kita, di rumah, di kantor, di tempat-tempat umum. Kita menjadi agen rahmat Allah, rahmatan lil alamin, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tiadalah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi agen-agen rahmat Allah. Dia akan menyebarkan rahmat Allah kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Dia akan disukai oleh masyarakat karena ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah. Memberi manfaat, memberi nilai, memberi keberkahan kepada manusia di sekitarnya. Alangkah hebatnya keadaan ini bagi seorang muslim. Dan karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pantas mengganjarinya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya. Oleh karena itu, ketika berbuka puasa oleh Rasulullah SAW, kita diajarkan, kata Rasulullah, lakukanlah 2 hal yang disukai oleh Tuhan. Yang pertama adalah engkau mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan engkau memohon ampunan Allah. Dan yang kedua, kalian lakukan 2 hal juga yang engkau perlukan dalam kehidupan ini. Apa itu? Yang pertama adalah mohonlah kepada Allah surganya, dan mohonlah kepada Allah dijauhkan dari nerakanya. Oleh karena itu, doa menjelang puasa Ramadan kita berbuka adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang Maha Esa, dan aku memohon ampunannya, dan aku memohon dijauhkan olehmu ya Allah dari neraka. Itulah yang kita ucapkan ketika kita menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan maghrib hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan digolongkan kita kepada hamba-hambanya yang saleh, yang bertakwa kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.